Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kian Raditya. I'm from English department. So, today we will learn about descriptive text. First, definition of descriptive text. Descriptive text atau teks deskriptif adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat, atau suatu benda, baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Kemudian, descriptive text juga memiliki tujuan, yaitu tujuan dari descriptive text adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Jadi, descriptive text ini bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan apapun, baik itu tempat wisata, bangunan bersejarah, maupun orang yang ada di sekitar kalian. Misalnya teman kalian, atau bisa juga kalian mendeskripsikan diri kalian sendiri. Oke, next. Selanjutnya yaitu generic structure. Generic structure atau struktur umum yang terdapat di dalam descriptive text terdiri dari identification dan description. Yang pertama, identification atau identifikasi biasanya berisi informasi tentang pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik atau pengenalan objek atau hal yang dideskripsikan. Jadi, ketika kalian ingin menulis descriptive text dan kalian ingin menulis identification-nya, kalian bisa menuliskan tentang pengenalan objek dari suatu tempat yang ingin kalian deskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu description atau deskripsi, yaitu biasanya berisi informasi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Misalnya sifat-sifat, tampilan fisik, dan hal lain yang dituliskan dengan spesifik. Contohnya, ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang, kalian bisa menuliskan ciri-cirinya seperti memiliki rambut yang panjang atau pendek, memiliki tubuh yang besar atau tubuh yang kurus. Bisa juga kalian deskripsikan memiliki badan yang tinggi atau yang pendek. Oke, setelah kalian mengetahui generic structure atau struktur umum dari descriptive text, selanjutnya kita akan membahas tentang language features dari descriptive text. Language features ini adalah bahasa yang digunakan di dalam descriptive text. Jadi, language features dari descriptive text ini ada 4. Yang pertama yaitu specific participant. Yaitu specific participant biasanya memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, yaitu hanya ada satu. Misalnya Uncle Jack and Borobudur Temple. Jadi specific participant ini hanya satu dan tidak bersifat umum. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan adjektif atau kata sifat, yaitu untuk memperjelas noun atau kata benda. Misalnya a handsome man and a beautiful woman. Kemudian
penggunaan simple present tense, yaitu pola kalimat yang digunakan adalah simple present karena menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Jadi, penggunaan simple present tense ini yaitu menceritakan fakta dari objek yang ingin kalian deskripsikan. Kemudian yang terakhir yaitu action verbs, yaitu terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitasnya dapat dilihat, misalnya run, walk, and cut. Jadi action verbs ini biasanya bisa kalian dapatkan atau bisa kalian lihat karena action verbs ini adalah aktivitas yang dapat dilihat atau kegiatan yang bisa kalian lihat di dalam teks deskripsi yang kalian tulis. Baik, setelah kalian mengetahui tentang struktur umum dan bahasa yang digunakan di dalam descriptive text, selanjutnya kita akan membahas tentang mind map. Jadi, mind map ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan sebelum membuat descriptive text. Jadi, mind map ini adalah representasi visual dalam mengurutkan informasi yang dipecah dari sebuah ide utama yang dikembangkan menjadi banyak cabang sub-ide. Kemudian, mind map bisa dimulai dengan menentukan ide atau topik utama, bisa dengan simbol atau kata-kata. Buat cabang sebanyak yang dibutuhkan untuk mengembangkan informasi ide utama. Kita bisa menggunakan simbol atau warna berbeda untuk membedakan tiap cabang. Kemudian, buat sub-cabang dan cabang-cabang informasi lainnya hingga proses klasifikasi selesai sesuai dengan ide utama. Jadi, di sini kalian bisa membuat mind map sebanyak-banyaknya yang kalian butuhkan agar dapat mengembangkan informasi ide utama dari tempat atau orang yang ingin kalian deskripsikan. Oke, setelah kalian mengetahui apa sih itu mind map, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh dari mind map. Jadi, ini adalah contoh mind map. Di sini saya mengambil contoh mind map yang berisi informasi tentang Cleopatra. Oke. Jadi setelah kalian melihat contoh dari mind map, selanjutnya yaitu ini adalah teks atau descriptive text dari mind map Cleopatra. Jadi setelah kalian tadi melihat contoh mind map, dan jika kalian ingin membuat descriptive text dan membuat mind map terlebih dahulu, selanjutnya itu kalian akan membuat teksnya. Jadi ini adalah contoh teks dari mind map yang berisi informasi tentang Cleopatra. Oke, setelah tadi kalian mengetahui contoh mind map dan teks yang berasal dari sub-sub cabang ide mind map, selanjutnya saya akan memberikan lagi contoh tentang contoh descriptive text. Jadi di sini saya memperlihatkan atau memberitahukan kalian tentang contoh descriptive text. Di sini itu
saya membahas tentang Borobudur Temple. Di sini saya membahas tentang Borobudur Temple. Jadi ini bisa kalian jadikan contoh ketika kalian menulis descriptive text. Baik, mungkin itu saja materi pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you for watching my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.